Wirid dalam kamus memiliki arti pekerjaan harian atau tugas dan kewajiban tetap seseorang. Ia juga berarti sholat atau rutinitas ibadah seorang hamba. Oleh Syekh Situjenar, wirid diterjemahkan sebagai tindakan seluruh tubuh fisik untuk mengapresiasi asma, sifat, zat, dan af'al Allah. Oleh karenanya, pembedaan antara sholat tarek dan sholat daim menjadi sangat penting bagi perjalanan suluk seseorang. Dalam terminologi sufi, wirid adalah membaca dengan ketentuan khusus, dengan kesucian batin dan dengan izin atau ijazah mursid atau guru ayat Al-Quran, hadis Nabi, kata-kata atau kalimat khusus. Wirid bukan hanya mencakup doa kepada Allah, tetapi juga memohon ampunan di hari baannya. Wirid juga mencakup seluruh amal soleh yang ditradisikan bagi perjalanan menuju Allah. Wirid memiliki substansi makna istiqomah. Beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan wirid antara lain Quran Surat Toha, Al-Insan, dan Al-Zariyat. Dalam hasanah sufi, wirid menjadi sarana untuk mendapatkan warid. Warid adalah apa saja yang memancarkan ke dalam hati sufi tanpa dia berusaha untuk mendapatkannya. Ia termasuk pikiran-pikiran ilahiyah karena memang ada 3 jenis pikiran: ilahi, syaitoni, dan pikiran hawa nafsu. Wirid diperlukan karena sebagian para penempuh jalan sufi merasakan kesulitan untuk senantiasa berada dalam kondisi zikrullah, sehingga fungsi wirid adalah sebagai pengingat dan sebagai evaluasi bagi proses zikrullah tersebut. Wirid juga berguna untuk menghilangkan keterusikan hati, pikiran, dan perbuatan dari kondisi zikir. Terutama bagi sufi pemula, untuk selalu dalam kondisi zikrullah masih sulit, apalagi untuk memusatkan perhatian pada zikir qalbi. Oleh karenanya, dibutuhkan wirid pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana sholat difungsikan sebagai alat zohir zikrullah. Memang, bagi orang-orang yang sudah sempurna, karena ditaklukkan oleh keadaan kesatuan, terkadang lebih memilih diam daripada wirid. Tetapi, karena tidak ada keadaan atau hal yang stabil, mereka juga kembali kepada zikir setelah keadaan itu berlalu. Sebagian para wali bahkan tetap berusaha mempertahankan kondisi wirid walaupun sudah berada dalam keadaan kesatuan atau manunggal. Prinsip dibalik sikap terus-menerus mengamalkan wirid adalah agar seluruh ingatan sufi terpusat hanya kepada Allah. Ketika hal ini terjadi, wujud lahir dan batinnya lambat laun akan menyatu sehingga perhatiannya hanyalah kepada kesatuan, baik dalam keadaan menyendiri ataupun di tengah-tengah orang lain. Di sini dia telah sepenuhnya lebur ke dalam Allah, baik keadaan atau hal maupun ucapannya atau qawal semata-mata karena Allah dan demi beribadah kepada Allah. Proses ini disebut doa al-kamail yang diajarkan oleh Imam Ali sebagai berikut. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kesucian zatmu dan keagungan sifat dan namamu untuk tetap menjaga aku dalam mengingat dan beribadah kepadamu di sepanjang siang dan malamku, dan agar menjadikan perbuatanku patut dalam pandanganmu sehingga perbuatanku berselaras dengan ucapan dan keadaanku yang selalu mengabdi kepadamu. Secara umum, wirid terbagi dalam 2 bentuk pelaksanaan, yaitu yang disebut namaz atau sholat dan wirid toreko. Namaz atau sholat adalah sholat tarek, dan yang disebut wirid toreko adalah sholat daim yang selalu menyertai gerak nalar serta gerak rasa setiap orang yang menuju kemanunggalan. Para sufi pada umumnya beranggapan bahwa wirid sholat merupakan bentuk yang terbaik dan amal paling sempurna yang dapat dilakukan seseorang. Wirid ini dapat dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama,
sholat wajib 5 waktu yang harus dijalankan secara teratur sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, sholat sunnah yang dijalankan dalam keadaan berbeda, baik berdasarkan sunnah Nabi ataupun izin guru spiritual dan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagian dari sholat sunnah dikenal sebagai sholat nafilah atau yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Setiap sholat wajib memiliki sholat nafilah tertentu. Para guru sufi dan para wali sering menekankan sholat nafilah yang berkaitan dengan wirid subuh dan isya. Namun banyak juga yang memandang sholat nafilah begitu penting sehingga mereka berusaha keras untuk tidak mengabaikannya. Dalam sebuah hadis qudsi dikemukakan, "Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan sholat nafilah, kecuali aku akan mencintainya. Dan jika aku mencintainya, niscaya aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, menjadi telinganya yang dengannya dia dapat mendengar, menjadi lidahnya yang dengannya dia berkata-kata, menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan." Sholat nafilah menurut Syekh Siti Jenar adalah sholat daim yang harus menyatu dengan jiwa seseorang, di mana pengerjaannya tidak lagi memandang waktu, tempat, dan jenisnya. Ini adalah sejenis meditasi sepanjang hidup. Sholat daim ajaran Syekh Siti Jenar ini ternyata juga diajarkan oleh Sunan Bonang. Dinyatakan dalam suluk Wujil bait ke-11 hingga 12. Utamining sarir punika angrawuhana jatining salat, sembah lawan pamujine jatining salat iku dudungisa tuwin magerib. Sembahyang araneka wenange puniku lamun aranana salat pan minangka kekembangin salat daim ingaran tata krama. Perihal keunggulan dari manusia, ketahuilah kesejatian sholat, sembah dan pujiannya. Kesejatian sholat bukan sholat isya dan maghrib. Itu hanya dapat disebut sembahyang. Kalaupun sholat itu disebut sholat karena menjadi bunganya sholat daim dan merupakan tata krama. Jadi, sholat yang sesungguhnya adalah sholat jiwa yang dilakukan secara terus-menerus dan khusyuk. Jiwa selalu mengarah kepada pemilik kesejatian hidup, dan sholat haruslah dikerjakan dengan mengetahui tujuan serta arahnya bagi hidup. Itulah yang disebut wirid.